Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang dan menjelaskan tentang pasar uang dan kurva LM. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Tamam Arya, selaku moderator dengan NIM 731142229. Kemudian, lanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 73114221118. Perkenalkan, nama saya Abdul Raja Firmansyah dengan 311422226. Perkenalkan, nama saya Ulas Babit Anantri dengan NIM 73114222309. Oke, yang pertama-tama yaitu pasar uang. Definisi dan pengertian pasar uang sendiri akan dijelaskan oleh Alvin. Untuk Alvin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama yaitu pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat di mana kelompok atau individu dapat meminjamkan uang dengan bunga atau untuk biaya atau keuntungan kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pembiayaan jangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam rupiah dan valuta asing. Dan berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian pembiayaan, stabilitas sistem, dan kelancaran sistem pembayaran. Teori permintaan pasar uang. Yang pertama yaitu teori Keynes. Ada untuk transaksi berjaga-jaga dan untuk spekulasi. Yang kedua ada teori klasik. Yang pertama, uang hanya untuk kepentingan transaksi. Yang kedua, penawaran uang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pasar uang selalu dalam keadaan seimbang. Fungsi. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan. Pasar uang adalah alat yang mempertemukan pemilik modal dan peminjam modal bagi para pencari modal. Dana atau aset yang dimiliki investor dapat digunakan untuk membiayai modal kerja atau ekspansi usaha. Yang kedua, sebagai instrumen investasi. Pemilik modal dapat mengarahkan dananya ke pasar uang, sehingga uang dapat beredar di masa depan dan bahkan memperoleh keuntungan. Kegiatan ini disebut juga dengan investasi. Yang ketiga yaitu menjadi pemrakarsa dan perantara. Pasar uang adalah alat yang mempertemukan pemilik modal dan peminjam modal. Bagi para pencari modal, dana atau aset yang dimiliki investor dapat digunakan untuk membiayai modal kerja atau ekspansi usaha. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih penjelasannya Alvin. Untuk faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan oleh Zainal. Untuk Zainal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah suku bunga. Tingkat suku bunga mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Setiap kenaikan suku bunga meningkatkan keuntungan yang diterima investor. Yang kedua, tingkat inflasi. Kenaikan harga juga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nilai uang cenderung menurun sebagai akibat kenaikan inflasi. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil memudahkan pergerakan pasar uang. Penurunan kinerja ekonomi akan memicu turunnya pasar uang. Yang kedua, ciri-ciri. Yang pertama, pasar uang tidak terikat pada tempat tertentu atau abstrak. Yang kedua, pasar uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jangka pendek. Yang ketiga, pasar uang tidak terorganisir. Yang keempat, pasar uang memiliki tujuan untuk mendukung iklim keuangan yang efisien sebagai sumber pendanaan, keberlangsungan kebijakan moneter,
stabilitas perekonomian negara, dan kelancaran peredaran rupiah. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Zainal. Pada subbab selanjutnya yaitu kurva LM. Untuk kurva LM sendiri akan dijelaskan oleh Ulul Asmi Abid Tanantri. Untuk Ulul Asmi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Tamam. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kurva LM. Kurva LM sendiri menunjukkan hubungan antara dua variabel, yakni tingkat bunga dan pendapatan nasional. Kurva ini menunjukkan kombinasi keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang melalui tingkat pendapatan. Tujuan utama dari kurva LM adalah untuk mencari kesetimbangan antara penawaran dan permintaan uang di pasar uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva LM. Yang pertama adalah easy money policy. Pada kurva sebelah kiri ini peningkatan penawaran uang dari MS per P ke MS per P PT atas akan menggeser equilibrium. Terus yang kedua, pergeseran equilibrium diikuti dengan pergeseran equilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E petik 2 dan penurunan tingkat satu bunga dari R menjadi R petik 1. Perubahan tersebut tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM petik atas atau kurva sebelah kanan. Terus selanjutnya ada take money policy. Pada kurva di sebelah kiri, kurva penawaran uang akan bergeser ke kiri dari MS per P ke MS per P petik 2 atas. Yang kedua ada pergeseran equilibrium diikuti dengan pergeseran equilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E dan kenaikan tingkat suku bunga dari R menjadi R R R pangkat R2 petik 2. Terus yang terakhir ada perubahan tersebut tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM. Kurva sebelah kanan. Terus selanjutnya ada contoh soal tapi tidak kita bahas. Terus saya balikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Ulul Asmi. Dengan diakhirinya materi kurva LM, juga mengakhiri presentasi kami pada kesempatan pada kali ini. Untuk para terima kasih telah memberikan atensi kepada presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan kami juga menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.